Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fauza dari kelas FHG NIM 435. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya beragama bagi umat manusia. Agama sangatlah penting bagi manusia, terutama dalam menjalani kehidupannya. Jika dilihat dari segi pengertian, dalam bahasa Arab, agama disebut ad-din atau berasal dari kata din, yang bila dilihat secara lughat, kata din ini bisa diartikan mengesahkan Tuhan, bisa juga diartikan taat atau patuh, bisa juga diartikan peraturan atau undang-undang atau nasihat. Sedangkan menurut istilah, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan atau tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang mengatur tentang hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dari pengertian agama itu sendiri bisa kita pahami bahwa agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal. Oleh karena keterbatasan itulah, maka manusia memerlukan agama untuk membantu menjalani kehidupannya. Manusia memerlukan agama untuk membantu memberikan pencerahan spiritual bagi dirinya. Kemudian, manusia juga membutuhkan agama untuk membantu dirinya dalam menghadapi berbagai macam masalah yang timbul dalam kehidupannya dan tidak dapat dipahami oleh manusia itu sendiri. Karena agama adalah sumber pengetahuan yang dapat menuntun umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup ajaran Islam dan perbedaannya. Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia, yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan tentang keimanan, lalu ketentuan-ketentuan tentang ibadah dan muamalah, yang mencakup proses berpikir, berbuat, serta proses terbentuknya perilaku atau disebut sebagai akhlak. Jadi secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu yang pertama, aspek keyakinan yang disebut akidah, yang kedua, aspek aturan atau hukum yang disebut syariah, dan yang ketiga, aspek perilaku yang disebut akhlak. Akidah itu sendiri merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syariah adalah jalan menuju sesuatu yang benar dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Antara akidah, syariah, dan akhlak harus berjalan secara bersamaan. Secara filosofi, akidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana akidah merupakan akar pohon tersebut, syariah adalah batang pohon tersebut, dan akhlak sebagai daunnya. Ketiganya saling berhubungan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Jadi akidah, syariah, dan akhlak ini sangat penting bagi kehidupan. Sedangkan perbedaan antara akidah, syariah, dan akhlak adalah, yang pertama, akidah merupakan pegangan seorang muslim dalam meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Kemudian syariah sebagai jalan atau aturan dan tindakan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terbentuk akidah yang benar. Sedangkan akhlak adalah perilaku, kebiasaan, dan budi pekerti sebagai aplikasi akidah dan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tauhid dan bahaya syirik, serta
ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kata tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, tauhid adalah keyakinan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, mengatur, serta pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan selain kepada Allah. Ayat yang berkaitan dengan tauhid terdapat dalam banyak sekali surah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi maknanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang setara kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik. Kemudian saya akan membahas tentang bahaya syirik. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat atau bersekutu. Syirik merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kedua macam syirik tersebut hukumnya haram dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.